Assalamualaikum adik-adik peserta MPLS. Kali ini adik-adik selama 20 menit ke depan akan bersama saya Ibu Wiwit Widianti dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baiklah, pada kali ini, kalau sebelumnya Ibu tadi dengan Bapak Kepala, pada kesempatan kali ini Ibu akan bersama Wakasek Sarana Prasarana di SMK Merdeka Bandung. Sebelum kita panggil beliau, izinkan Ibu untuk tetap mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, tetap stay at home ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan selalu memakai masker kemanapun adik-adik beraktivitas. Tapi kalau Ibu usulkan sih tetap di rumah saja ya. Baik, adik-adik sudah dipersiapkan alat tulisnya? Nah, jangan lupa ya, yang sudah dipaparkan nanti dicatat, pertanyaannya juga nanti disampaikan. Seperti itu ya, LK-nya disiapkan dulu ya. Oke, sudah ya? Siap. Kalau begitu, mari Ibu berdiri dulu untuk menyambut Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana ya. Baiklah, dengan hormat dipersilahkan kepada Bapak Wakasek Sarana Prasarana, Bapak Dr. Andes Aan Juhana, dipersilahkan. Mangga Bapak. Baik. Nah, inilah sosok Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana kita ya. Bapak sebelumnya dipersilahkan mic-nya Bapak. Nah, itu iya. Baik, sudah dipersiapkan ya lembar kerjanya ya. Jangan lupa nanti pertanyaan atau tugas yang berhubungan dengan materi hari ini kita sampaikan. Baik Bapak, bagaimana kondisinya, sehat Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Nah, sebelum kita mulai Pak, ada jargon dulu nih Pak. Jadi setiap saya bilang ke Bapak, pengen juara. Nah, Bapak menjawabnya SMK Merdeka tempatnya. Kita cek ya adik-adik ya, kita cek. Baik, pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. Siap. Semuanya pasti ageng kan ya kalau lihat Bapak ya. Bapak itu luar biasa ya, rajin sepeda juga ya. Mungkin nanti bisa konvoy sama Bapak. Baik Bapak, sebelum ke pertanyaan berikutnya Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, putra Bapak berapa, seperti itu Pak mungkin. Istri dan sebagainya Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Wiwit atas kesempatan yang diberikan. Kalau harus memperkenalkan diri, tadinya saya pikir sih karena sudah ada listnya ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Nama saya Aan Juhana, lahir di Bandung tanggal 29 November 1957. Anak pertama dari 6 bersaudara. Kemudian ditanya apakah punya istri, punya. Istri punya 2. Satu almarhum, satu baru. Kemudian anak 4, yang pertama di PT Telkom, yang kedua di Batan, Badan Tenaga Atom dan Nuklir. Nomor 3 alumni NHI, jadi bekerjanya di kapal pesiar, sedang COVID-19 pandemi, jadi sekarang off dulu di darat dulu, sekarang ada di rumah. Kemudian usaha kuliner ya, kuliner makanan-makanan yang nggak ngerti lah gitu, yang sistem online gitu. Sambil menunggu keberangkatan, rencana September berangkat lagi. Nomor 3 kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta, tapi hari ini kemarin dia ikut seleksi di Universitas Negeri, pengen masuk, kemudian juga melalui jalur umum ke Unpad ya. Kemudian ke Unpad juga dia ikut seleksi juga melalui jalur khusus. Nah ini entahlah nanti seperti apa ya, mudah-mudahan bisa lanjut. Kalau tidak juga ya back to basic, kembali ke tempat kuliah semula. Itu barangkali perkenalan saya, anak 4, cucu 2. Luar biasa ya, sudah punya cucu juga sama dengan Bapak Kepala.
Baik Bapak, mungkin kita efektifkan waktunya Pak ya, kita masuk ke pertanyaan. Bapak sebagai Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, tugas pokok apa kira-kira yang bisa dipaparkan kepada adik-adik semua di rumah Pak? Baik, tugas pokok Wakasek Sarana dan Prasarana tentunya sesuai dengan visi misi SMK Merdeka yang digariskan oleh Bapak Kepala Sekolah dan yayasan ya. Pada prinsipnya Wakasek Sarana dan Prasarana beserta timnya ya ada staf sarana dan prasarana membuat perencanaan, kemudian melaksanakan dan melaporkan. Itu secara garis besar. Merencanakan apa? Tentunya merencanakan seluruh kebutuhan, baik kebutuhan fasilitas gedung, kemudian fasilitas instalasi, fasilitas lapangan dan seterusnya yang bersifat gedung, dan fasilitas pengadaan peralatan untuk proses pembelajaran, baik itu yang sifatnya alat tulis kantor ataupun kebutuhan praktek di seluruh jurusan ya. Nah, ini juga merupakan bagian perencanaan yang harus kita rancang bersama-sama dengan kurikulum, Wakasek kurikulum dan tim dari seluruh kompetensi keahlian. Jadi 7 kepala kompetensi keahlian ini mengadakan rapat khusus di bawah koordinasi kurikulum, menjabarkan kurikulum. Jadi di dalam kurikulum itu selalu ada muncul kebutuhan pengajar, kebutuhan jumlah jam, kebutuhan alat, dan kebutuhan guru. Salah satu yang di sarana itu kebutuhan alat dan bahan. Nah, alat bahan itu dirumuskan oleh tim di jurusannya masing-masing, disampaikan kepada kurikulum, disepakati dengan kepala sekolah, baru masuk sarana. Nah, sarana nanti mengadakan pembelanjaannya, pengadaannya bersama Bapak Kepala Sekolah membentuk tim belanja, tim pembelanjaan, dan tim pemeriksa. Jadi Wakasek Sarpras lebih kepada manajemennya. Tapi pelaksanaan pembelanjaan, perencanaan pembelanjaan, dan pemeriksaan itu ada di level jurusan ya. Kita mengawal keseluruhan proses itu sehingga bisa berjalan dengan baik, memastikan bahwa seluruh alat bahan yang dipesan itu sesuai dengan spek, tepat pada waktunya, dan dapat melancarkan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah. Itu barangkali. Luar biasa ya adik-adik sekalian ya. Kalau berbicara tentang sarana di SMK Merdeka, jangan khawatir ya. Luar biasa sudah diatur oleh Bapak. Kalau kalian masuk dari gerbang sampai ke dalam, sampai belakang, sampai kantin, itu adalah hasil karya dari Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana. Luar biasa sekali ya. Baik, jangan lupa ya, jangan lupa di sela-sela ini kalian mengisi LK yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, jangan lupa materi dicatat. Baik, jangan lupa. Nah, ini tetap Ibu ingatkan bahwa kalian harus bangga menjadi SMK Merdeka. Kita coba lagi Pak jargonnya, pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Iya, bagus sekali. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ada apa saja sih Pak? Kalau mungkin adik-adik juga pas masuk udah banyak sekali yang dilihat ya Pak ya, di SMK Merdeka bisa bersaing luar biasa lah dengan SMK yang lain. Nah, kira-kira ada apa saja sih sarana dan prasarana yang disiapkan oleh SMK Merdeka? Baik, Ibu Wiwit ya, dan teman-teman, bahwa SMK Merdeka memiliki sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan terkait dengan standar sarana dan prasarana. SMK Merdeka Bandung di lingkungan kita di sekolah swasta termasuk sekolah besar ya, empat besar. Kemudian dibandingkan dengan sekolah swasta lain, kita memiliki luas lahan yang lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian dari jumlah siswa juga kita keempat dari seluruh siswa, seluruh SMK 136 SMK yang ada di Bandung, kita nomor 4 urutan. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3 itu diambil negeri, kita
Jadi kalau swasta mungkin kita terbesar dari jumlah siswa. Kemudian kalau ditanya punya apa saja sih, sesuai dengan standar menteri tadi, kita diawali dari halaman depan ya, jadi dari gerbang. Kemudian kita memiliki ruang pembelajaran. Nah, ruang pembelajaran kita ini terdiri dari ruang teori. Ruang teori ada 26 ruangan teori, sangat cukup untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ruang praktek umum, ya. Praktek umum itu terdiri dari ruang praktek fisika, praktek kimia, kemudian praktek sindik, ya. Dulu lab komputer, ya. Kemudian lab bahasa, kita punya seluruhnya. Jadi dari sisi standar praktek umum kita memenuhi syarat. Kemudian ruang praktek khusus, ya. SMK Merdeka memiliki ruang praktek khusus dari ke-7 jurusan yang ada di SMK Merdeka. Kita prakteknya di sini seluruhnya. Teknik listrik kita memiliki labnya. Teknik pemesinan kita punya lab pemesinannya. Bahkan ada kerja bangku dan kerja plat dan las. Ya. Kemudian ruang praktek teknik kendaraan ringan kita punya labnya. Nanti mudah-mudahan adik-adik ya bisa melihat itu seluruhnya. Dan nanti dari ke-7 praktek ini seluruhnya ada ya, sampai dengan yang paling bontot administrasi perkantoran yang menjadi OTKP ya, administrasi perkantoran. Itu juga bahkan dia memiliki lab 3 itu si anak bungsu ini OTKP ini ya. Nah, nanti diharapkan Ibu di pembicaraan ketua jurusan itu semua bengkel diperlihatkan. Jadi ruang bengkelnya, eksteriornya, interior, kemudian peralatannya. Syukur kalau misalnya nanti bisa diperlihatkan kepada anak-anak kita kegiatan praktek atau misalnya kegiatan uji kom, ya. Karena ujung dari SMK itu nanti muaranya di uji kompetensi. Nah, dari praktek umum, kemudian praktek khusus, kemudian sarana penunjang. Nah, sarana penunjang ini mulai dari kantor-kantor kepala sekolah, kantor wakil kepala sekolah, kemudian tata usaha, gudang, kamar mandi, WC. Ya. Kita sudah memenuhi persyaratan standar yang ya termasuk itu kan penunjang ya, unit kepala sekolah yang UKS itu ya. Kemudian ada palang merah, pramuka, segala macam itu sarana ibadah. Masjid kita punya. Nah, khusus untuk masjid kita masih 1 lantai. Pada tahun 2019-2020 kita kemarin sudah merancang masjid ini menjadi 3 lantai ya. Dari yang 1 lantai, 1 lantai yang di bawah untuk ruang pertemuan rapat, lantai 2, lantai 3-nya untuk masjid ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baru dengan yayasan bisa melaksanakan ini. Mimpi bahwa kita ingin memiliki masjid yang representatif. SMK Merdeka seluruhnya sudah 2 lantai. Jadi dari 5.000 itu sudah 2 lantai sudah selesai. Memiliki lapangan upacara ya. Jadi jarang-jarang sekolah memiliki lapangan upacara dan sarana olahraga, tempat praktek olahraga. Sekolah swasta jarang ya. SMK khususnya di Kota Bandung ini. Kita memiliki itu. Nah, itu barangkali sarana yang sudah kita miliki ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerjasama untuk pengembangan, yaitu kegiatan teaching factory ya. Teaching factory ini kita siapkan, SMK Merdeka punya, baru teknik bisnis sepeda motor ya, sepeda motor. Nah, ini diharapkan nanti seluruh kompetensi keahlian di SMK Merdeka ke-7-7-nya itu memiliki teaching factory ya. Jadi apalagi visi ke depan ini sudah ada dirjen vokasi ya. Dirjennya ada, itu harus link and match antara sekolah dan industri. Ini tantangan kita sekolah ini nanti tugasnya Pak Manap barangkali. Kita nanti akan mempersiapkan perencanaan itu sebaik mungkin, termasuk adaptasi baru ya, atau katakan new normal. Bagaimana nih kita mempersiapkan yang sudah
mempersiapkan pembelajaran yang katanya ya Menteri ini kemarin sudah mulai, oh ya nanti mulai Januari 2020 kan gitu loh. Nah, jadi kita nanti ya terpaksa dari sekarang sampai Desember itu kita belajar daring. 2021 juga nanti ada dengan peninjauan dan persyaratan-persyaratan yang tentunya Sarpas akan mempersiapkan itu semua ya. Nah, sebagian kecil kita sudah mulai persiapkan itu ya menghadapi teman-teman kita yang daftar di PPDB. Nah, mudah-mudahan nanti ada rapat khusus untuk mempersiapkan itu ya. Walaupun sebagian sudah kami persiapkan dan itu memang dananya ada untuk pelaksanaan itu. Wah, luar biasa ya sekolah kita ya. Fasilitas jangan takut bisa kalian dapatkan di SMK Merdeka. Baik, sebelum kita break, Ibu mengingatkan kepada kalian semua jangan lupa protokol kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan ya, jangan lupa pakai masker. Kita break sebentar. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa! Oke, kembali lagi masih dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Siap. Baik, kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Strategi apa kira-kira strategi pengembangan sarana prasarana di SMK Merdeka? Selama pandemi khususnya ya Pak ya? Baik, strategi pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka pandemi COVID-19 ini panduannya sudah sangat lengkap itu dari kementerian ya. Jadi bagaimana sekolah itu harus memulai. Kemudian Kang Emil juga sudah mewanti-wanti bahwa untuk sekolah akan dibuka terakhir ya. Jadi mall sudah mulai dibuka, masjid sudah mulai dibuka, perkantoran sudah, sekolah akan terakhir. Nah, sekolah akan terakhir ini sesuai juga dengan peraturan menteri yang disampaikan terkait bantuan BOS maupun BPMU. Semua sekolah harus mempersiapkan persiapan untuk menghadapi adaptasi baru sekolah di new normal ya, dibiayai dari bantuan tersebut ya. Jadi sekolah harus merencanakan sesuai dengan peraturan menteri yang ada. Contoh ya, nanti di masa pembelajaran awal itu seperti kantor-kantor sekarang 50% mulai. Nah itu juga nanti ada wacana nanti sekolah itu mengoperasikan 50%. Jadi satu ruangan yang biasa 36 itu sudah tidak bisa 36 lagi, jadi 18. Jadi ada jarak berarti kan. Nah itu persyaratan yang harus dimiliki. Kemudian mempersiapkan bak cuci tangan beserta sabunnya ya. Nah, kita sudah mulai mempersiapkan itu. Mulai dari awal ya, kita sudah menyiapkan bak-bak cuci di depan ya. Langsung di gerbang, kemudian dibagi dua, jalur entry dan jalur outlet ya. Jadi jalur masuk khusus, keluar khusus. Ada pemeriksaan suhu ya. Temperatur kita tap semua. Nah yang kita harus diskusikan bersama dengan dinas itu ada klausal bahwa pada saat memulai pembelajaran siswa dites, guru dites, ya, karyawan dites, rapid entah swab, tapi harus ada prosedur tes itu. Nah, nanti bagi yang lulus tesnya boleh masuk sekolah.
Guru juga bagi yang tidak lulus tesnya, maka dia ikut karantina dan pembelajaran daring. Nah ini awal bagaimana kita pembelajaran menghadapi pandemi ini. Kemudian setiap 2 ruang kelas harus menyiapkan bak cuci. 2 ruang ya Pak ya? Ya, jadi kalau ini ada 2 ruangan, 1 bak cuci. Kemudian di setiap ruangan harus ada hand sanitizer. Jadi karena tadi bak cucinya ada, termasuk hand sanitizer-nya. Kami sudah bekerja sama dengan Wakasek Kesiswaan, dengan UKS ya, melalui Bu Septi Pak Dede, sudah merancang itu seluruhnya. Nah pembelanjaannya sudah dimulai, prosesnya juga sudah dimulai. Jadi insya Allah nanti SMK Merdeka akan siap pada waktunya ya, sesuai yang ditetapkan di katakanlah Januari 2021 ya. Kalau toh mau dimajukan, karena wacananya ada yang Agustus juga kan gitu, ada yang Agustus juga. Tapi kemarin udah ini kayaknya anak sekolah mah nanti di 2021 aja ya. Ya sekarang instansi pendidikan juga, instansi yang demikian masif juga udah 1.200 orang kok ya, gitu. Yang satunya lagi di Cimahi. Nah ini kita artinya pemerintah itu takut nih loh, yang kuatan aja fisiknya kena nih, kumaha baru udah kurang kan gitu loh, anak-anak kecil. Itu barangkali ya kita Merdeka sangat siap mengikuti ketentuan sesuai dengan persyaratan standar COVID pada saat nanti mulai pembelajaran itu barangkali. Dan prosesnya di bawah koordinasi UKS kita sudah memulai mempersiapkan itu barangkali. Iya. Termasuk obat-obatannya ya. Kalau misalnya ada yang bangsa hareng panas tiris gitu, kita Ibu Septi udah safety banget ya. Ya namanya juga Bu Septi, dia safety banget kan gitu. Kira-kira gitu. Itu barangkali Bu. Iya, baik Bapak. Jadi kalian jangan khawatir ya adik-adik di rumah ya. Jadi selama nanti mungkin kalau memungkinkan harus ke sekolah juga Pak. Tadi Bapak Kepala bilang kan dalam seminggu nanti diatur jadwal khusus mungkin ya Pak ya. Untuk praktek gitu ya Pak ya. Jangan khawatir, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya di SMK Merdeka, alat, sarana. Wah keren lah pokoknya kalau dengan Pak itu semua aman gitu ya. Baik, jangan lupa ya LK-nya tetap diisi ya. Jangan lupa LK, pertanyaan semua ditampung dulu ya, seperti itu. Baik, Bapak mungkin nanti para siswa biasanya kan kita ketemu di lapang ya Pak ya. Kita ketemu sama anak-anak pemaparannya gitu ya di lapangnya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bapak siap-siap untuk itu ya menjawab seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, adik-adik ya, ini pertanyaan terakhir. Arahan Bapak, kita memohon arahan Bapak kepada adik-adik di rumah tentang penggunaan sarana belajar nanti ketika mereka harus masuk dan pandemi ini masih ada gitu Pak. Arahan Bapak sebagai Wakasek Sarana seperti apa? Baik, terkait arahan kepada seluruh siswa baru SMK Merdeka di saat pandemik ini, seluruh sekolah, institusi pendidikan ya, seluruh baik sekolah maupun perguruan tinggi itu sudah ada aturannya ya. Jadi bagaimana harus berperilaku pada saat suasana pandemi ini. Tetapi yang penting seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu pakai masker ya. Masker itu kalau masker itu kan ada kelas-kelasnya ya, yang N95 sampai dengan yang KN. Itu kan berapa persennya saya sudah upload di share di grup ya. Ya minimal pakai masker lah kan gitu, masker yang standar kesehatan saja ya. Selalu masker itu melindungi dia supaya tidak menularkan kepada orang lain dan dia juga bertahan kan gitu loh. Nah ini pada prinsipnya menggunakan masker itu kita berpikir bahwa kita melindungi teman-teman gitu aja lah. Jadi kalau orang lain nanti pakai masker juga dia melindungi kita. Nah itu yang rumus kenapa harus kita pakai masker. Kemudian selalu jaga jarak ya. Bahwa pandemi COVID-19 ini kan melalui droplet ya. Droplet itu yang dianjurkan itu selalu jaga jarak aman 2 meter sampai 1,5 meter minimal kan gitu loh. Nah ini yang harus digembar-gemborkan ya kepada anak-anak kita, jaga jarak ini ya.
Karena biasanya anak kan komunal ya, berkelompok. Nah pada saat berkelompok juga tolong ingat dong jaga jarak kan, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah ngumpul jadi lupa, makanya kita kantin tutup kan gitu loh. Jangan dulu ada lah kantin. Karena di tingkat gerombolnya tinggi sekali kalau di kantin. Jadi dipadatkan pembelajaran aja Pak ya. Ya, kemudian masker, jaga jarak, cuci tangan. Selalu cuci tangan pakai sabun, air mengalir ya. Nah makanya kita siapkan. Jadi semua keran-keran wastafel kita periksa betul. Jadi saya dengan tim itu tolong pastikan lancar, sabunnya ada, terisi sabunnya kan gitu. Nah di kelas-kelas di ruang-ruangan pakailah selalu hand sanitizer. Nah jadi kepada seluruh siswa ya, kemudian sampaikan kepada orang tua bahwa kalau udah ke sekolah udah pakai masker kan gitu. Jangan ke sekolah sebetulnya bergaul juga udah harus pakai masker. Ke mall juga kita tidak boleh masuk Pak kalau tidak pakai masker kan ya? Ya kan. Kemudian prosedurnya penuhi, misalnya kalau misalnya harus diukur suhu penuhi. Kemudian nanti di tim UKS-nya juga ya harus kerjasama dengan UKS nanti kalau misalnya ada yang panas. Kalau misalnya kelebihan panasnya ya sudah pulang berarti masuk rumah sakit kan berarti itu sudah bukan wewenang kita. Gitu ya. Nah, nanti kita menetapkan ya teman-teman nanti di titik 37,5 itu sudah tidak boleh masuk lingkungan sekolah ya. Ya, karena itu yang distandarkan oleh pemerintah. Itu barangkali untuk teman-teman dan kita juga Bu, ibu bapak guru yang harus ngasih contoh mereka juga. Tapi yang harus kita ingatkan juga segala fasilitas yang sudah disiapkan sekolah, mungkin nanti adik-adik semua masuk juga jagalah semuanya ya Pak ya, jangan sampai ada yang berniat rusak atau bagaimana gitu ya. Karena itu yang perlu ditekankan ya Pak. Betul. Fasilitas yang ada. Ya mudah-mudahan kita tidaklah kita berpikir positif sajalah kan, walaupun di prakteknya juga kalau saya nyimpan sabun di wastafel teh, itu sabunnya lelengitan kan. Jadi tapi ya mudah-mudahan sekarang mah enggak lah anak-anak baru kita mah baik lah. Iyalah. Anak-anak siswa baru sudah oke lah ya. Baik Bapak, ada yang mau ditambahkan? Cukup Bapak? Saya kira pada kesempatan ini pada semua pihak ya menjaga sarana ini dengan sebaik-baiknya ya. Kami mempersiapkan ini sudah 30 tahun lebih ya. Sehingga lingkungan Merdeka sudah seperti ini ya, tinggal merawat saja ya. Jadi PR kami nanti hanya tinggal membangun gedung masjid saja ya. Nah ini juga di era akhir barangkali kepemimpinan saya juga di sini ya, mewakili menjadi membantu pimpinan ya, mungkin ya, sudah punya targetnya tuh kalau ini sudah selesai mah saya kira tugas saya sudah selesai kan kira-kira. Ingin menikmati kira-kira seperti ya, Pak. Itulah kan gitu. Jadi kemudian teman-teman yang lain ini generasi muda di depan ini udah generasi. Makanya tadi kalau yang mau duduk di posisi silahkan gitu. Siswa juga peliharalah fasilitas ini ya, tidak ada lagi coret lagi kan gitu, tidak ada lagi. Fasilitas itu juga kita yang nyaman ya Pak ya. Iya. Iya baik Bapak, mungkin terima kasih ya Pak ya atas semua waktunya, arahan dan paparan adik-adik di rumah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakasih Kucing kepada Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih lagi, jangan lupa mengisi LK-nya, tetap semangat meskipun MPLS-nya di rumah. Jaga jarak, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer dipakai, kemana-mana. Baik, kita tutup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.